penting. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya berada di kediaman. Halo, Assalamualaikum. Bapak Menteri Pariwisata. Negara harus membuat regulasi, yang dalam regulasi itu jelas-jelas positioning negara adalah keberpihakannya kepada amanah. Ketika saya belajar bukan untuk disimpan. Apa yang saya pelajari punya kewajiban untuk menyampaikan. Dari kota Wuhan, Cina, virus corona menyebar ke seantero jagat dengan cepatnya. Virus maut itu mengubah segenap pola hidup umat manusia. Semua harus menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kami yang beraktivitas di dunia jurnalistik pun terpaksa harus mengikuti pola baru ini. Sejumlah wawancara terpaksa kami lakukan dengan menggunakan aplikasi jarak jauh. Dari sekitar 105 episode program Blak-Blakan yang tayang di Detikcom setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, hampir 80% diantaranya dilakukan melalui aplikasi Skype, Zoom, atau Google Meet. Misalnya saja Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, beberapa menteri, kepala daerah, hingga para duta besar di sejumlah negara. Situasinya pemerintah seperti seakan-akan seperti Lamban. pasif. Sebenarnya tidak, semua dilakukan sesuai dengan protokol WHO. وقتی که آمریکا از برنامه هسته‌ای خارج شد عادی بشه. خب الان این شروعش در حد پزشکیه ولی انتظار بحث‌های مفصلی است در نفت و گاز و ارزش چیزهای دیگه که امیدواریم این توسعه. Dari sisi kesehatan, kami membahasnya antara lain dengan Direktur Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dengan Direktur RSPI, dengan Ketua Umum IDI, hingga dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Letjen TNI Doni Monardo. Tak lupa tentunya kami membahas dari sisi ekonomi sebagai sektor kehidupan yang paling terkena dampak pandemi ini. Tim Blak-Blakan mewawancarai Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, kalau kita lihat kinerja ekonomi yang mengalami pembalikan ya dalam hal ini dari kuartal kedua ke kuartal ketiga, itu salah satu yang cukup signifikan untuk penyumbang dari pemulihan itu adalah APBN. Maka kalau kita lihat APBN kita untuk tahun 2020 itu defisitnya besar dan konsentrasi belanjanya memang cukup banyak pada triwulan ketiga ini. Sebelum berbicara soal bagaimana kami bekerja di tengah pandemi, saya ingin sedikit kilas balik ke 3 bulan pertama 2020. Tepatnya di pertengahan Januari, kami mendapat tugas untuk mewawancarai Raja Keraton Agung Sejagat Toto Santoso yang sudah ditahan oleh tim penyidik di Polda Jawa Tengah di kota Semarang. Kami waktu itu berangkat dari kantor selepas Isya atau sekitar pukul 21 malam dan tiba di kota Semarang sekitar pukul 3 dini hari. Dan baru berhasil mewawancarai sang raja sekitar pukul 21 malam. Orang hidup itu kadang melihat kesalahan itu lebih mudah daripada melihat kebenaran seseorang. Artinya gini, melihat kesalahan dan melihat kebenaran itu seperti melihat bola, tergantung kita melihatnya dari sudut yang mana. Tetap aja dia akan kelihatan bulat. Jadi tergantung justifikasi itu keluar, bisa positif bisa negatif, itu yang saya pahami. Makanya
apapun yang sudah terjadi dan ya semuanya sudah kami alami ini, itu kami mengambil hikmahnya dan berharap hikmah dari peristiwa ini menjadi sesuatu yang baik bagi semuanya. Salah satu episode yang menarik selama 2020 menurut saya antara lain adalah ketika kami harus mewawancarai Ibu Ety Thoyib. Beliau adalah seorang tenaga kerja wanita yang telah 20 tahun mendekam di dalam penjara di Saudi Arabia. Dia divonis bersalah dan harus dihukum mati karena dianggap telah membunuh majikannya. Tetapi berdasarkan lobi-lobi dari pihak keluarga dan pemerintah Indonesia, keluarga korban akhirnya memaafkan Ibu Ety dengan membayar denda sekitar 20 miliar lebih. Ibu Ety sebetulnya sudah tiba di tanah air pada pertengahan Juli, tetapi sesuai protokol kesehatan, dia harus menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Ketika Ibu Ety dinyatakan sehat dan boleh pulang ke kampung halamannya yang telah dia tinggalkan selama 20 tahun, tepat di malam takbiran Idul Adha. Jadi ketika kami harusnya melantunkan takbir bersama keluarga, tim belak-belakan harus menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari Jakarta menuju Majalengka. Kami tiba di kediaman Bu Ety sekitar pukul 11 malam. Di sana Bu Ety disambut isak tangis keluarga dan para tetangga yang tentunya sangat merindukan dia. Perasaan saya nggak bersalah mengingat ngeracun atau mengingat apa. Saya pengen kerja, pengen buat sekolah anak saya, buat kehidupan. Tapi ya udah nasib saya harus difitnah. Alhamdulillah saya kalau nggak bisa ngelakuin. Seperti ya saya nggak ngelakuin pembunuhan atau apa. Walaupun sekarang di mana saya sepertinya lah di kata-kata orang itu mah nanti urusan Allah. Yang penting di hati saya nggak ada sedikit pun saya ketakutan, hanya takut sama Allah. Nanti saya dipulangkan ke Allah, bukannya sepertinya kemana-kemana. Insya Allah, Allah udah menyesatkan di dunia, insya Allah di akhirat saya nggak bertakut. Ya sepertinya yang membantu ngeluarin saya, semuanya yang tenaga, kerja, materinya semuanya mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Saya cukup bukan teman terima kasih. Sedalam-dalamnya terima kasih saya Pak. Hanya Allah yang bisa menyelam terima kasih saya. Pandemi tidak menyurutkan orang-orang tertentu untuk menghindari aksi kekerasan. Sekitar bulan Juli, tokoh preman di Jakarta, John Kay, beserta puluhan anak buahnya terlibat aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Dalam kasus ini, tim belak-belakan memang tidak berhasil mewawancarai langsung John Kay. Sebagai penggantinya, waktu itu kami mewawancarai putri sulung John Kay, yakni Melan. Semula kami melakukan wawancara Melan di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cempaka Putih. Kami mungkin baru belasan menit melakukan wawancara dengan Melan. Dan tanpa pemberitahuan, pengelola mal langsung mematikan aliran listrik dan wawancara pun buyar. Beruntung dan dia bersedia untuk datang ke kantor redaksi Detikcom. Memang setelah pulang dari Nusa Kambangan katanya papa berubah total. Seberapa berubah sebetulnya seorang John Kay? Menurut pandangan saya perubahan bapak itu 180 derajat Om. Jadi yang saya lihat, kenapa saya bilang 180 derajat, itulah dari doa, dari awal dari doa. Dulu sebelum ada perubahannya papa, kalau kita mau berdoa, Pak pimpin dong gitu. Papa paling cuman, ya kita mulai berdoa, tapi nggak ada kata-kata. Jadi dalam berdoa hati, dalam hati ya. masing-masing. Cuman sekarang doanya papa bagus banget. Jadi
even pun kita ganti-gantian diajarin cara berdoa yang baik itu gimana. Selain tindak pidana pembunuhan, di masa pandemi juga terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan 2 orang menteri kabinet Presiden Jokowi. Dan kebetulan kedua menteri tersebut pernah tampil di program Blak-Blakan. Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta kembali dia dari Amerika, kami wawancarai sekitar awal Januari. Bahkan untuk Menteri Sosial Juliari Batubara, kami sempat 2 kali mewawancarainya, yaitu ketika program bantuan sosial dimulai pada bulan April dan sekitar 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri di bulan Juni. Ya saya bukan orang pinter lah, makanya saya masih terus sekolah, makanya saya masih terus belajar. Kalau orang pinter kan nggak perlu sekolah lagi. Kalau saya kan begitu. Saya juga waktu Pak Jokowi memanggil itu hari Senin itu ya, saya harusnya dipanggil hari Selasa kata beliau. Tapi karena udah saya dampingin Pak Prabowo sekalian saja, beliau sampaikan, jangankan diberi jabatan, duduk di situ saja, saya sudah dijadikan kandidat, itu bahagianya minta ampun. Saya sampai nggak bisa berkata-kata, tanya Pak Jokowi. Di situ yang ada dalam hati saya menunjukkan, yang saya ingin sampaikan adalah, saya akan tunjukkan bahwa Pak Jokowi, saya tidak mau memalukan Pak Jokowi. Dan saya tidak mau membuat malu Pak Prabowo. Saya akan buat Pak Jokowi bangga, tidak salah milih saya. Sama halnya Pak Prabowo, tidak salah milih saya. Itu aja saya. Nah, pertanyaannya, waduh ini nunggu 20 April kan lama, terus gimana kita? Kan pasti itu kan pertanyaan berikutnya tuh ya kan. Nah, di saat mulai kemarin sampai nanti tanggal 20 April, baik Pemprov DKI dan Kemensos ini sudah menurunkan paket-paket sembako ke lapangan. Jadi masing-masing nih menggunakan anggaran masing-masing. Kalau yang tadi kan anggarannya dari Kemensos dari pusat ya. Karena kita ada proses administrasi, penganggaran segala macam kan butuh waktu, namanya administrasi keuangan negara kan ada butuh waktunya. Uangnya kan belum ada bisa kita langsung pakai. Ya, meski darurat harus tertib juga ya Pak ya? Ya pasti, satu saat kan nanti bisa ada pemeriksaan-pemeriksaan yang kita nggak mau juga lah ya. Tim kita juga kan mereka bekerja keras tapi kan juga harus tertib. Di tengah isu kriminalisasi terhadap ulama pada bulan September, seorang penceramah, seorang ustadz, seorang dai kondang yang sebetulnya punya tutur kata yang halus, punya materi dakwah yang damai, yakni Syekh Ali Jaber, justru mendapatkan serangan kekerasan. Beruntung dia hanya mengalami luka tusuk di bagian lengannya. Dan kami dari tim Blak-Blakan mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai beliau di kediamannya pada hari Minggu. Tetapi ada yang lucu sebetulnya di balik wawancara ini, karena janji wawancara dengan seorang staf yang kami hubungi ternyata tidak dilanjutkan ke staf berikutnya yang menggantikan di hari Minggu. Sehingga ketika kami datang, Syekh Ali Jaber sempat menolak kehadiran kami. Tetapi kami tidak putus asa, kami berusaha meyakinkan Syekh Ali Jaber dan terus-menerus menghubungi kembali staf yang kami hubungi sebelumnya. Ketika berhasil, akhirnya Syekh Ali Jaber berkenan menerima kami di ruang tamunya. Dan saya orangnya percaya takdir. Kalau Allah takdirkan, ma akhta'ak lam yakul liusibak, wa ma asabak lam yakul liukhti'ak. Apa yang kamu dapat tidak akan menjadi salah sasaran. Kalau apa yang jadi salah sasaran tidak mungkin bisa jadi kena. Jadi saya percaya takdir sepenuhnya pasrah kepada Allah SWT. Dan melalui percaya takdir menjadi salah satu rukun iman, saya harus praktik menjadi kenyataan, bukan hanya sebatas bicara. Saya percaya takdir, tapi pas kejadian. Berkebalikan dengan Syekh Ali Jaber yang lemah lembut, kami juga sempat mewawancarai Ustadz Maher At-Tuwalibi. Beliau seorang
penceramah yang di media sosial kerap tampil garang, menggunakan kata-kata yang keras, bukan cuma keras tetapi vulgar dan cenderung kasar. Dia akhirnya ditahan oleh polisi terkait ujaran kebencian yang pernah dilontarkannya. Tak disangka-sangka, Maher yang di media sosial tampil garang, lantang, penuh dengan kalimat-kalimat kasar, di sela-sela wawancara selama hampir 30 menit, setidaknya 3-4 kali dia sempat terisak. Kalaupun saya ini dianggap orang nakal ya, ustadz nakal, rangkul saya. Rangkullah saya teman-teman. Jangan saya dianggap musuh. Rangkul. Saya semenjak saya masuk penjara ini, semenjak saya masuk ke tahanan ini, saya semeti buat saya, Pak. Semeti buat saya bahwa kita ini sebagai ustadz, sebagai dai harus introspeksi diri lah, muhasabah. Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Tapi saya ingin saya dirangkul. Saya ingin dijadikan teman gitu, biar saya berubah. Jangan saya dianggap musuh, dijebloskan ke penjara. Kemudian saya dianggap musuh negara, musuh bangsa. Enggak, saya nggak mau. Karena saya cinta, saya NKRI, saya cinta, saya hormat bendera. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, pentolan Front Pembela Islam, Bapak Muhammad Rizik Syihab, yang selama 3 tahun terakhir mukim di Arab Saudi, tiba kembali di tanah air. Kedatangannya ini disambut gegap gempita oleh ribuan para pendukungnya, menimbulkan kemacetan di mana-mana. Tak cuma itu, Bapak Rizik Syihab juga kemudian membuat sejumlah aktivitas yang memicu kerumunan. Nah, dari aktivitas inilah kemudian dia ditetapkan oleh polisi menjadi tersangka karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Terkait isu ini, setidaknya tim Blak-Blakan mewawancarai 3 tokoh dalam 3 episode berbeda tentunya. Yang pertama, Ketua Umum ICMI, Profesor Jimli Asidiki. Kedua, mantan Pangdam Jaya dan mantan Gubernur DKI Jakarta 2 periode, Letjen TNI Purnawirawan Sutioso atau yang biasa disapa Bang Yos. Dan Ketua Presidium Tim Dokter Relawan Mercy. Yang pertama juga Habib ini mestinya kalau datang langsung karantina. Saya kira nggak dilakukan kan. Kerumunan massa, apakah ini ada perizinan acara di daerah Bogor atau di Petamburan, saya tidak tahu tentunya ya. Tetapi ini sudah pelanggaran karena mestinya dari awal ini sudah harus ditegakkan. Saya itu di demo dengan FPI waktu jadi gubernur. Mungkin kalau saya ngitung dengan jari ini habis jari saya nggak cukup nih. Kenyang lah aku. Tapi kalau menutup ini kan anda. Puncaknya dari apa yang dilakukan FPI ini adalah menduduki kantor saya, kantor gubernur. Pernah ya? Iya, waktu puasa. Saya pagi-pagi ya, bulan puasa itu ditelepon sama piket, ya seorang pejabat daerah lah gitu. Agar saya tidak hadir di kantor dulu gitu. Lu ada apa? Ini demi keamanan Bapak gitu, Pak. Kantor kita diduduki FPI. Didudukin itu berapa orang? Pak, kantor kita sudah kayak salju, Pak. Ya, udah putih semua, Pak. Di luar maupun di dalam. Di dalam pun penuh mereka. Bahkan dipimpin Habib Syihab sendiri dengan para penggede-penggede FPI sekarang nunggu di ruang tunggu Bapak. Gitu. Kali suasana kita ini kayak mau perang. Padahal kita ini harus kompak bersatu. Perang menghadapi penyakit itu dulu. Saya mengajak, menghimbau semua pihak, mulai dari Bapak Presiden. Mohonlah kiranya kita hadapi masalah kebangsaan kita ini yang sedang terbelah. Ya, sangat keras dan kasar malah kadang-kadang ini dalam komunikasi publik kita. Itu mari kita hadapi dengan merukunkan, mendamaikan. Bukan malah perang sendiri. Tapi kalau dengan cara perang, saya pastikan negara pasti menang. Karena negara punya perangkat lengkap segala-galanya
kalau ada ulama yang muncul dengan kekerasan, muncul dengan dakwah-dakwah yang itu mudah diselewengkan, disimpangkan. Inilah gerakan radikal. Jadi memecah belah. Jadi saran saya, janganlah mendakwahkan sesuatu yang dengan dengan tidak berhikmah. Provokatif, apalagi pakai sembelih. Demikian Detikers, warna-warni program Blak-Blakan yang sempat tayang sepanjang 2020. Dan di tahun 2021 ini, kami dari tim Blak-Blakan berharap dapat meningkatkan kualitas dan materi wawancara. Mohon doanya, Detikers. Terima kasih banyak. Selamat Pak Edi. Terima kasih banyak. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain.